Hai semuanya, perkenalkan nama aku Aisyah Fadel Farhat dari kelas 8C. Hari ini aku akan meresensikan salah satu karya novel dari Terelie yaitu Hujan. Nah, sebelum bahas isinya, aku mau ngebahas tentang buku ini ya lebih dalam lagi. Nah, buku ini tuh ditulis oleh Terelie dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2016, dan buku yang aku dapat sekarang itu merupakan cetakan ke-12 pada Juni 2023. Buku ini juga affordable banget buat kita semua karena bukunya ini cuma 95.000 aja. Pasti kalian kalau mau beli buku nyesuaiin budget kan. Nah, buku ini pas banget buat kalian yang suka baca novel, dan menurut aku ini nggak terlalu tebal tapi pas gitu buat kita baca. Jadi nggak terlalu memberatkan. Yaudah, langsung aja kita bahas. Novel Hujan karya Terelie ini pertama kali diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dan pertama kali terbit pada tahun 2016, yang mengangkat cerita unik karena memadukan tema romans, kehilangan, dan teknologi masa depan dalam satu kisah yang emosional. Kalau dengar tentang judulnya yaitu Hujan, mungkin kita langsung mikir gak sih tentang suasana yang sendu atau yang syahdu? Dan ya, judul ini memang pas buat novel ini. Ceritanya berfokus pada Lail, seorang gadis kuat yang hidup di masa depan sekitar tahun 2042 sampai 2050. Di zamannya teknologi sudah sangat canggih, ada mobil terbang, chip ingatan, bahkan mesin untuk memodifikasi memori manusia. Tapi secanggih apapun dunia, satu hal yang tetap sama, manusia tetap bisa merasakan kehilangan. Hidup Lail berubah ketika bencana besar terjadi, gempa dahsyat dan letusan gunung yang menghancurkan kota. Di tengah kekacauan itu, ia bertemu Esok, seorang pemuda jenius yang menyelamatkannya. Tapi disitulah hubungan mereka dimulai. Mereka tumbuh bersama di pengungsian, saling menguatkan, saling menjaga. Persahabatan itu perlahan berubah jadi perasaan yang mendalam. Namun, hidup membawa mereka ke jalan yang berbeda. Lail mengaku menjadi relawan dan perawat, sedangkan Esok menjadi ilmuwan muda yang sibuk menyelamatkan bumi dari perubahan iklim ekstrim. Jarak, waktu, dan keadaan membuat hidup mereka terasa rumit. Sampai akhirnya, Lail memutuskan sesuatu yang menyakitkan, menghapus sebagian ingatannya, supaya tidak terus terluka oleh kenangan. Tapi justru di sanalah ia sadar bahwa ada kenangan yang tidak ingin ia lepaskan. Karena di balik rasa sakit itu ada cinta. Esok pernah berkata kepada Lail, bagian terbaik jatuh cinta adalah perasaan itu sendiri, dan bagian terbaik jatuh cinta bukan tentang memiliki. Novel ini adalah cara Terelie bercerita. Bahasanya ringan, gampang dimengerti, tapi banyak kalimat yang terasa puitis dan mengena. Kadang cuma satu kalimat pendek, tapi bisa bikin kita terdiam dan berpikir lebih jauh. Di sini kita diajak melihat masa kini dan masa lalu Lail. Pelan-pelan kita tahu kenapa ia ingin menghapus ingatannya, karena terlalu banyak kenangan yang menyakitkan. Secara keseluruhan, buku ini bukan tentang hanya menerima, kehilangan, memaafkan, dan masa lalu, juga tentang percaya bahwa setelah hujan pasti ada cahaya. Kalau kamu suka tentang cerita yang bikin kamu mikir dan bikin hati kamu hangat, novel ini tuh wajib banget kamu baca. Karena kadang bukan tentang melupakan, tapi tentang kenangan mana yang kita pilih untuk tetap kita simpan. Jangan lupa kalian wajib banget baca ini karena menurut aku ini rekomen banget. Makasih banget udah dengerin cerita aku tentang novel ini. Sampai jumpa di resensi berikutnya.